Fakta aneh tentang Indonesia yang jarang diajarkan di sekolah. Pernah nggak sih lu merasa ada yang aneh sama buku sejarah kita? Kayak ada beberapa halaman yang sengaja dirobek, atau mungkin ada satu bab besar yang sengaja ditulis ulang buat bikin kita semua merasa aman dan nyaman? Gue kasih tahu ya, apa yang lu pelajari di bangku sekolah dari SD sampai SMA itu cuma kulit luar yang udah dipoles rapi, dibalut nasionalisme yang kadang terlalu manis buat ditelan. Di bawah permukaan yang tenang itu, Indonesia menyimpan rahasia yang terlalu berbahaya buat anak sekolah, terlalu gelap buat didengar politisi pengecut, dan terlalu aneh buat logika manusia normal. Kita nggak bakal bicara soal tanggal kemerdekaan atau siapa nama pencipta lagu kebangsaan. Kita bicara soal dokumen yang dibakar habis di tengah malam. Kota-kota yang hilang bukan karena bencana alam, tapi karena dihilangkan oleh kekuasaan. Dan eksperimen sosial yang gak seharusnya pernah terjadi pada manusia. Hari ini, gue nggak akan jadi guru sejarah lu yang membosankan. Gue bakal jadi orang yang ngebuka kotak Pandora yang selama ini dikunci rapat. Kita bakal masuk ke wilayah abu-abu, sebuah dimensi di mana sejarah berubah jadi konspirasi, dan fakta berubah jadi ancaman bagi mereka yang memegangnya. Lu siap buat tahu sesuatu yang seharusnya nggak lu tahu? Oke, kunci pintu kamar lu, pakai headphone, dan jangan skip satu detik pun. Karena sekali lu tahu fakta ini, gue jamin lu nggak akan pernah bisa melihat peta Indonesia dengan cara yang sama lagi. Anomali geografis, piramida yang terlarang. Mari kita mulai dari sesuatu yang besar, literal sangat besar. Lu pasti tahu Gunung Padang di Cianjur. Di sekolah, mungkin guru lu cuma nyebut itu sebagai situs megalitikum, tumpukan batu kuno tempat orang dulu menyembah matahari. Tapi lu tahu nggak, ada riset independen yang dilakukan oleh para ahli papan atas yang menyebutkan kalau Gunung Padang bukan sekedar gunung. Itu adalah piramida tertua di dunia. Jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir, jauh lebih purba dari peradaban manapun yang tercatat di buku sejarah dunia. Tapi kenapa fakta ini nggak pernah masuk ke dalam kurikulum nasional secara masif? Kenapa setiap kali ada penemuan baru di sana, proses penggaliannya selalu dipersulit, dihentikan, atau bahkan dilarang oleh pihak-pihak tertentu? Jawabannya sederhana, tapi mengerikan. Karena kalau fakta ini meledak ke dunia internasional, seluruh narasi peradaban manusia harus ditulis ulang. Indonesia akan menjadi pusat dari segalanya. Dan itu adalah ancaman bagi ego negara-negara barat yang merasa mereka adalah pusat peradaban. Ada sesuatu di bawah lapisan tanah ketiga Gunung Padang, sesuatu yang terdeteksi oleh radar bawah tanah sebagai anomali elektromagnetik yang sangat kuat. Ruangan-ruangan rahasia yang bentuknya presisi secara matematis. Apakah itu sumber energi purba? Atau mungkin itu adalah penjara bagi sesuatu yang sengaja dikubur dalam-dalam supaya nggak pernah bangkit lagi? Bayangkan, nenek moyang kita sudah menguasai teknologi beton purba saat bangsa lain masih tinggal di gua. Kita bukan bangsa tempe, kita adalah bangsa yang dibuat lupa akan kehebatannya sendiri oleh sistem yang nggak ingin kita bangun dari tidur panjang. Kota-kota yang dihapus dari peta. Bicara soal rahasia, mari kita geser ke tengah hutan Kalimantan dan Papua. Pernah dengar soal kota-kota hantu yang punya fasilitas modern tapi nggak terdaftar di peta administratif manapun? Indonesia punya sejarah panjang soal pemukiman terlarang. Di era Orde Baru, ada proyek-proyek rahasia yang melibatkan pemindahan penduduk secara paksa, bukan untuk transmigrasi, tapi untuk menjadi tenaga kerja dalam proyek tambang ilegal yang hasilnya langsung masuk ke kantong elit global. Ada cerita tentang desa-desa di pelosok Sumatera yang tiba-tiba hilang dalam satu malam. Bukan karena tsunami, bukan karena gempa, tapi karena mereka berada di atas deposit material yang jauh lebih berharga daripada emas, bahan baku nuklir, atau elemen langka yang dicari oleh industri militer dunia. Orang-orang ini dianggap collateral damage atau kerugian sampingan. Di buku sekolah mungkin mereka cuma disebut sebagai daerah tertinggal, tapi kenyataannya mereka adalah saksi bisu dari keserakahan yang gak boleh terungkap. Kenapa kita nggak pernah diajarkan soal The Lost Districts? Karena mengakui keberadaan mereka berarti mengakui bahwa negara pernah mengkhianati rakyatnya sendiri demi kepentingan asing. Eksperimen sosial menciptakan bangsa amnesia. Pernah kepikiran nggak, kenapa orang Indonesia itu sangat pemaaf, sangat mudah lupa sama skandal besar, dan cenderung nggak mau ambil pusing sama masalah negara? Apakah itu karakter alami? Gue ragu.
Ada teori gelap yang menyebutkan bahwa karakter penurut dan mudah lupa ini adalah hasil dari rekayasa sosial atau psyops yang dijalankan secara sistematis selama berpuluh-puluh tahun. Selama era Perang Dingin, Indonesia menjadi laboratorium bagi intelijen dunia untuk mencoba teknik pengendalian massa. Melalui kurikulum pendidikan yang dirancang sedemikian rupa, media yang disetir, hingga penggunaan hiburan yang membius, masyarakat Indonesia perlahan-lahan dibuat mengalami amnesia kolektif. Kita dijauhkan dari akar budaya kita yang kritis dan berani, lalu diganti dengan budaya Nrimo atau pasrah. Lo tahu soal The Jakarta Method? Ini bukan metode masak, ini adalah istilah internasional untuk teknik pembersihan ideologi dengan cara yang sangat brutal. Teknik ini pertama kali disempurnakan di Indonesia pada tahun 1965, di mana miliaran orang dihilangkan hanya karena sebuah label. Teknik ini begitu sukses sampai-sampai diekspor ke Chile, Brazil, hingga Vietnam oleh agensi luar negeri. Kita pernah menjadi pusat kematian dunia, tempat di mana kemanusiaan diuji sampai ke titik nadir. Tapi di sekolah, kita cuma diajarkan satu versi tunggal yang hitam putih. Kebenaran yang sebenarnya jauh lebih abu-abu, lebih berdarah, dan lebih melibatkan pengkhianatan dari dalam sendiri. Misteri dana revolusi dan emas Nusantara. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, harta karun. Ini bukan soal cerita film Uncharted atau Indiana Jones. Ini soal aset nyata yang bikin banyak agen rahasia dunia betah berlama-lama di Indonesia. Lo pasti pernah dengar selintingan soal emas Soekarno atau dana revolusi. Di sekolah ini dianggap dongeng sebelum tidur, tapi mari kita bedah faktanya. Ada dokumen yang dikenal sebagai Green Hilton Memorial Agreement, sebuah perjanjian rahasia di Jenewa yang konon melibatkan presiden pertama kita dan presiden Amerika Serikat. Isinya apa? Penyerahan ribuan ton emas murni sebagai jaminan bagi sistem keuangan dunia. Kalau ini benar, berarti stabilitas ekonomi global saat ini, termasuk kekuatan dolar Amerika Serikat, sebenarnya berdiri di atas kekayaan tanah Nusantara. Kenapa ini nggak diajarkan? Karena kalau rakyat Indonesia sadar bahwa mereka adalah pemilik sah dari aset yang menopang dunia, nggak akan ada lagi yang mau jadi buruh murah bagi perusahaan multinasional. Ada kekuatan besar, sebuah invisible hand atau tangan tak terlihat yang memastikan Indonesia tetap berada dalam kondisi berkembang, bukan maju. Mereka ingin kita tetap sibuk bertengkar soal masalah agama, perbedaan suku, atau tren viral di media sosial yang gak ada gunanya. Sementara itu, di balik pintu-pintu tertutup di Swiss dan Washington, kekayaan asli kita dikelola oleh orang-orang yang gak bisa ngeja nama Indonesia dengan benar. Apakah ini cuma bisnis? Atau ini adalah bentuk penjajahan gaya baru yang jauh lebih canggih? Penjajahan yang nggak lagi pakai senapang, tapi pakai hutang budi dan perjanjian rahasia yang ditandatangani dengan darah. Bayangan internasional di tanah Papua. Kita harus bicara soal Papua. Di buku sekolah kita diajarkan soal integrasi, soal pembangunan, dan soal keindahan alam. Tapi ada satu fakta yang selalu ditutup-tutupi. Papua adalah tempat di mana kepentingan global saling bertabrakan dengan sangat keras. Lu tahu Freeport? Itu cuma ujung dari gunung es. Di pedalaman Papua ada wilayah-wilayah yang dijaga oleh tentara bayaran swasta, tempat di mana hukum negara seolah-olah nggak berlaku. Ada laporan mengenai penemuan unsur kimia baru yang nggak ada di tabel periodik manapun, yang konon hanya bisa ditemukan di kedalaman tanah Papua. Unsur ini bisa menjadi kunci untuk teknologi luar angkasa atau senjata generasi terbaru. Itulah alasan kenapa konflik di sana nggak pernah benar-benar selesai. Ada pihak yang sengaja menjaga agar Papua tetap bergejolak. Kenapa? Karena dalam kekacauan, pencurian bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa ada yang menyadarinya. Indonesia sedang dikerogoti dari dalam dan kita semua cuma nonton lewat layar HP sambil berdebat hal-hal sepele. Siapa kita sebenarnya? Semua anomali geografis, eksperimen sosial, hingga konspirasi emas ini membawa kita ke satu titik yang sangat menyakitkan. Sebuah pertanyaan besar, siapa kita sebenarnya? Apakah kita benar-benar bangsa yang merdeka, atau kita cuma sebuah perusahaan besar yang kedoknya adalah sebuah negara? Pernah nggak lu ngerasa kalau setiap ada isu besar nasional yang mulai menyentuh elit penguasa, tiba-tiba selalu muncul isu baru yang lebih aneh, lebih viral, atau lebih memicu kemarahan massa untuk mengalihkan perhatian kita?
Itu bukan kebetulan, itu adalah algoritma kontrol. Kita hidup di atas tanah yang penuh misteri, di atas sejarah yang dipenuhi lubang hitam yang sengaja diciptakan agar kita nggak bisa melihat masa lalu dengan jernih. Karena tanpa masa lalu yang jujur, kita nggak akan pernah punya masa depan yang mandiri. Lo diajarkan buat bangga, tapi lo dilarang buat bertanya. Lo diberitahu apa yang harus lo pikirkan, tapi lo nggak pernah diajarkan gimana cara berpikir secara kritis tentang sistem yang mengelilingi lo. Indonesia bukan cuma sebuah negara di Asia Tenggara. Indonesia adalah sebuah teka-teki rahasia yang kuncinya sengaja dibuang ke dasar samudera paling dalam oleh mereka yang takut akan potensi asli kita. Sekarang, coba lo lihat sekeliling lo. Lihat orang-orang di pasar, di kantor, di sekolah. Berapa banyak dari mereka yang sadar bahwa mereka adalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang sudah dipentaskan selama beratus-ratus tahun. Pertanyaan terakhir buat lo, dan tolong jawab di kolom komentar kalau lo punya nyawa buat menghadapi kenyataan. Kalau seandainya hari ini lo menemukan bukti otentik bahwa seluruh sejarah yang lo pelajari di sekolah itu bohong, apa lo bakal tetap milih hidup dalam kebohongan yang indah dan nyaman, atau lo siap buat hancur bersama kebenaran yang pahit? Kadang, saat lo mulai terlalu dalam melihat ke dalam kegelapan sejarah bangsa ini, kegelapan itu juga mulai berbisik balik dan melihat langsung ke dalam jiwa lo. Jangan bilang gue nggak memperingatkan, karena setelah ini nggak ada jalan buat kembali. Selamat datang di dunia yang sebenarnya,